Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang contoh kasus dari materi perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari rekan saya Vianandra Intan, NIM 2005510017, dan yang selanjutnya saya sendiri Putri Kemala, NIM 2005510025, dan rekan saya Puja Ratnasari, NIM 2005510247, dan yang terakhir rekan saya Siska Nurma, NIM 2005510246. Baik, materi yang berikut ini akan disampaikan oleh rekan saya Vianandra Intan. Kepada Vianandra Intan dipersilahkan. Materi yang pertama adalah perdagangan luar negeri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa pengertian dari perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun faktor hasil produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang dapat mempengaruhi. Contoh kasus dalam perdagangan luar negeri yaitu kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau biasa disebut CPO atau yang biasa juga disebut minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan sang dirjen bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka, antara lain tersangka yang pertama berinisial IWW yang menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tersangka yang kedua berinisial MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Tersangka yang ketiga berinisial SMA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, dan tersangka yang terakhir adalah berinisial PT selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Jasa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW dalam kasus ekspor minyak goreng. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis. Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. Keempat tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 JO Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation dan harga penjualan di dalam negeri atau domestic price obligation, dan ketentuan bab 2 huruf A angka 1 huruf B JO, bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/PER/1/2022 tentang petunjuk teknik pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB, palm oil, dan UCO. Dirjen berinisial JWW bersama 3 rekan pihak swasta lainnya itu langsung ditahan. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 19 April 2022. Selanjutnya ada studi kasus proteksi. Proteksi sendiri merupakan kebijakan perdagangan luar negeri
yang dilakukan suatu negara yang pada dasarnya menghambat kemasukan berbagai jenis barang impor dengan menggunakan berbagai alat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan atau proteksi seperti pajak impor atau tarif, kuota, dan hambatan bukan tarif. Contoh kasus proteksi, Dodi Edward mewaspadai hasil persetujuan Parlemen Eropa. Penerapan modernisasi trade remedy ini bisa menghambat laju ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir dengan rencana Uni Eropa memperlakukan proteksi perdagangan atau trade remedy di awal tahun ini. Hal tersebut menguat usai tutup tahun 2016. Parlemen Eropa dan European Council menyetujui proposal modernisasi kebijakan trade remedy di kawasan Eropa. Terima kasih Puja, saya akan membacakan analisisnya. Modernisasi ini bisa mengancam ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia meyakini Uni Eropa akan menghambat laju impor ke semua negara. Uni Eropa melalui tindakan anti-dumping dan anti-subsidi. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan oleh Komisi Uni Eropa antara lain menghapus aturan lesser duty. Aturan lesser duty memungkinkan pengenaan tingkat biaya masuk anti-dumping dengan besaran level yang lebih kecil dari margin dumping yang ada. Sepanjang besaran tersebut dianggap proporsional untuk memulihkan kerugian industri domestik sebagai akibat impor produk dumping. Negara-negara berkembang perlu berhati-hati dan mengantisipasi seandainya Indonesia dianggap memiliki particular market situation. Uni Eropa akan menerapkan metode baru dalam menghitung besaran dumping. Otoritas Uni Eropa akan menolak menggunakan harga atau biaya produksi yang berlaku di negara tersebut, serta memilih menggunakan harga referensi di negara lain yang tidak dianggap terdistorsi sebagai pembanding dalam menentukan besaran dumping. Selanjutnya, saya akan membacakan materi globalisasi dengan kasus ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Suatu proses dalam kegiatan ekonomi serta perdagangan yang mana negara di seluruh dunia akan menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terhubung dengan tanpa adanya rintangan batas teritorial negara. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Putri Kemala. Baik, materi yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari globalisasi yang berjudul kasus ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Jadi, ancaman di bidang ekonomi di Indonesia berkaitan erat dengan globalisasi perekonomian. Adanya globalisasi ini menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal, barang, dan jasa. Di satu sisi, globalisasi juga membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun sebaliknya, produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya yaitu analisis dari contoh kasus tersebut. Jadi, ancaman di bidang ekonomi akibat globalisasi ini harus segera diatasi jika tidak ingin bertambah luas dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedatangan barang-barang impor akan menyebabkan semakin terdesaknya produk lokal, terutama produk tradisional. Akibat barang-barang produksi lokal kalah bersaing, semakin mudahnya produk asing menanamkan modal di Indonesia, membuat perekonomian di negara ini juga dapat dengan mudah dikuasai. Perekonomian yang dikuasai asing dan banjirnya barang impor menjadi salah satu penyebab kesempatan kerja semakin sempit. Tak hanya kesempatan kerja yang semakin sempit, tetapi pertumbuhan pendapatan nasional akan juga semakin lambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.